Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Jurdila, NPM 1006031818027 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS Perbaikan Teknologi Sediaan Solid. Soal yang pertama, jelaskan tentang mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel. Granul itu sendiri adalah proses peningkatan ukuran partikel dengan mekanisme penggabungan partikel-partikel kecil membentuk agregat atau gumpalan permanen yang lebih besar dan secara fisik lebih kuat agar lebih mudah mengalir, serta partikel asalnya masih dapat diidentifikasi. Pada mekanisme pembentukan granul dapat terjadi 4 kemungkinan saat beberapa partikel yang berbeda digabung dalam suatu campuran. Di antaranya ada, yang pertama, interaksi partikel yang difasilitasi jembatan cair. Yang kedua, interaksi partikel yang difasilitasi jembatan padat. Yang ketiga, kekuatan daya tarik antar partikel padat. Dan yang keempat, mekanisme interlocking. Pada proses terbentuknya jembatan cair, mekanisme ini mengalami interaksi dengan cara penambahan fase cairan pengikat, atau disebut juga proses wetting. Penambahan pengikat cair secara terus-menerus akan menyebabkan perubahan bentuk kumpulan partikel, di mana dimulai dari pendular, punikular, kapiler, dan droplet. Sedangkan pada proses pembentukan jembatan padat, itu selama pengeringan zat pengikat mengeras sehingga terbentuk jembatan padat antar partikel-partikel. Kemudian partikel-partikel ini akan bergabung melalui proses konsolidasi dan koalesensi, sehingga akan membentuk final granul yang akan dicetak selanjutnya. Yang ketiga, kekuatan gaya tarik antar partikel. Bisa dengan interaksi muatan yang berbeda atau melalui ikatan van der Waals. Dan yang terakhir ada mekanisme interlocking. Dapat terjadi pada saat proses pengempaan tablet dengan proses kempa langsung. Proses pembentukan granul itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap pembasahan dan pembentukan inti wetting. Merupakan tahap awal granulasi yang meliputi penambahan air pada feed nucleation yang merupakan tahap pembentukan inti, di mana partikel-partikel ini saling lengket satu dengan yang lainnya untuk membentuk inti. Yang kedua ada tahap penggabungan dan pertumbuhan. Pada tahap ini partikel terus tumbuh besar. Pada fase ini berangsur-angsur ukuran granul bertambah, sehingga partikelnya menjadi padat sebagai akibat tumpukan granul pada dinding granulator dan partikel lainnya membentuk poros. Akibatnya air akan mendesak keluar sehingga permukaan granul akhirnya menjadi granul basah. Dan yang ketiga ada break stage. Tahap ini terjadi ketika granul mencapai ukuran kesetimbangan dan demikian daya ikat granul tidak dapat lama terjaga sehingga menyebabkan granulnya menjadi pecah. Jadi kesimpulannya, interaksi antar partikel melalui jembatan padat dan cair terjadi pada saat metode granulasi basah. Sedangkan untuk mekanisme interlocking dan atraktif dapat terjadi pada saat metode kempa langsung dan granulasi kering. Proses terbentuknya granul melalui 3 tahap, yaitu pembasahan dan pembentukan inti, penggabungan dan pertumbuhan, dan yang terakhir adanya pemecahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.